Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab leverage bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memanfaatkan dan mendapatkan press release media untuk bisnis kalian. Nah di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk memanfaatkan dan mendapatkan press release media untuk bisnisnya. Oleh karena itu semua pertanyaan tersebut akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian ingin mendapatkan press release, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizarla dari channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamen Race, apa sih itu press release dan mengapa penting untuk bisnis UMKM? Jadi sahabat, press release ini adalah pernyataan resmi dalam bentuk tulisan dari perusahaan atau lembaga yang berisi informasi penting seperti produk baru, layanan, acara, atau pencapaian tertentu yang ingin dibagikan kepada publik. Nah bagi UMKM, press release ini adalah alat penting untuk mengenalkan bisnis ke publik secara luas, meningkatkan kepercayaan, dan membuka peluang kolaborasi atau liputan media. Next pertanyaan, Kamen HC, mengapa sih UMKM ini perlu menggunakan press release dan apa bedanya dengan iklan? Jadi sahabat, press release ini adalah alat komunikasi penting bagi UMKM untuk membangun branding, meningkatkan visibilitas, dan menjaga audiens lebih luas lagi, serta menumbuhkan kepercayaan publik. Nah, tujuan utamanya ini adalah menyampaikan informasi penting seperti peluncuran produk, acara, atau pencapaian secara profesional kepada media dan juga masyarakat. Nah, hal ini berbeda nih dengan iklan yang bersifat promosi berbayar dan langsung persuasif. Nah, kalau press release ini disusun seperti berita editorial sehingga terkesan lebih netral dan juga informatif. Nah, bagi UMKM, press release ini membantu memperkenalkan bisnisnya secara kredibel, menarik perhatian media dan calon mitra maupun investor. Next pertanyaan, Kamer HC, apa saja sih jenis-jenis press release yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM? Jadi sahabat, UMKM ini bisa menggunakan berbagai jenis press release sesuai kebutuhan ya. Di antaranya pertama, press release peluncuran produk, yaitu pengumuman produk atau fitur baru ke pasar. Yang kedua, press release pengumuman perusahaan seperti perubahan nama usaha, pembukaan cabang baru, kerjasama strategis atau perubahan kepemimpinan. Yang ketiga, press release acara atau kampanye. Ini untuk memberitahukan kepada publik tentang event, promo besar atau kegiatan sosial yang diadakan. Nah sahabat, setiap jenis press release ini membantu UMKM tampil lebih profesional dan menjangkau lebih banyak audiens secara strategis. Next pertanyaan, Kamen HC, apa saja sih tujuan utama dari press release bagi UMKM ini? Jadi sahabat, press release ini memiliki peran strategis bagi UMKM bukan hanya nih untuk penyampaian surat berita, tetapi juga untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis. Tujuan utamanya ini antara lain pertama, meningkatkan exposure dan menarik perhatian media sehingga bisnis bisa dikenal lebih luas oleh calon pelanggan. Yang kedua, membangun kepercayaan karena informasi yang dimuat di media kredibel akan memberikan kesan profesional dan juga terpercaya. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara efektif seperti visi, misi, atau perubahan penting dalam usaha dengan cara yang jelas, terstruktur, dan juga resmi. Next pertanyaan, Kamen HC, apa sih fungsi utama press release dalam strategi bisnis UMKM ini? Jadi sahabat, press release ini memiliki beberapa fungsi penting ya untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Di antaranya, pertama, sebagai alat pemasaran efektif, di mana ini membantu memperkenalkan produk atau layanan secara luas melalui pemberitaan media. Yang kedua, meningkatkan SEO karena press release
release ini yang dipublikasikan secara online dengan kata kunci yang tepat bisa membuat bisnis lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan media dengan rutin menyediakan informasi yang relevan, di mana UMKM ini bisa membangun kerjasama jangka panjang dan peluang liputan yang berkelanjutan. Next pertanyaan, Kamera HC, apa sih manfaat press release bagi perkembangan bisnis UMKM? Jadi sahabat, press release ini bermanfaat untuk meningkatkan visibilitas dan juga kepercayaan publik terhadap UMKM karena informasi disampaikan lewat media yang kredibel. Nah, selain hemat biaya dibanding iklan, press release ini juga membantu membangun hubungan dengan pelanggan, mitra, dan juga investor. Nah, dalam situasi krisis, press release ini bisa digunakan untuk menjaga reputasi serta kontennya dapat dimanfaatkan ulang untuk media sosial. Next pertanyaan, Kamera HC, apa saja sih syarat dan ketentuan membuat press release untuk UMKM ini? Jadi sahabat, press release untuk UMKM ini harus membuat informasi yang faktual ya, relevan dan menarik serta menyertakan kontak yang jelas. Nah, format dasarnya sendiri ini terdiri dari judul, ringkasan awal, isi utama, kutipan, dan penutup berisi informasi kontak. Nah, penulisan juga tidak boleh mengandung klaim berlebihan atau harus disertai dengan data pendukung. Dokumen seperti foto produk, logo, kutipan pemilik usaha, dan data penjualan sebaiknya dilampirkan. Nah, press release ini bisa dikirim ke portal berita online, blog industri, agregator, media sosial, atau newsletter. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih tahapan membuat dan menyebarkan press release untuk UMKM? Jadi sahabat, tahapannya ini dimulai dari membuat daftar media sasaran yang relevan, lalu merancang outline isi press release-nya. Nah, setelah itu tulis draft, lakukan revisi hingga final, lalu distribusikan ke media pilihan. Jika perlu, lakukan follow up ke redaksi untuk memastikan diterima. Terakhir, pantau publikasinya dan respon dari audiens atau media untuk evaluasi. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih struktur penulisan press release yang baik untuk UMKM? Jadi sahabat, struktur press release terdiri dari 3 bagian utama ya. Pertama adalah judul atau head yang menarik dan mewakili isi berita, sebaiknya menggunakan kalimat yang aktif. Yang kedua, teras atau lead, ini sebagai pembuka yang singkat, jelas dan memuat unsur 5W dan 1H. Yang ketiga, isi atau body, ini yang disusun dengan metode piramida terbalik, dimulai dari informasi paling penting, lalu diikuti detail tambahan. Dan yang keempat adalah selain struktur, pastikan juga di pencantuman tanggal, waktu rilis, kontak perusahaan, dan hindari istilah teknis yang sulit dipahami. Next pertanyaan, Kamera HC, dalam situasi apa saja sih UMKM ini sebaiknya menggunakan press release? Jadi sahabat, UMKM ini bisa memanfaatkan press release untuk berbagai keperluan penting ya, seperti saat meluncurkan produk baru, mengumumkan acara atau event, menjalin kerjasama bisnis, menerima penghargaan, mengalami perubahan struktur manajemen, menyampaikan kepatuhan terhadap regulasi, melakukan ekspansi usaha, atau meraih pencapaian bisnis terbaru. Nah, semua ini dapat meningkatkan citra dan juga kepercayaan publik terhadap usaha Anda. Next pertanyaan, Kamera C, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk proses press release hingga tayang di media? Jadi sahabat, secara umum ya, press release ini memakan waktu sekitar 1-2 minggu prosesnya. Drafting biasanya memakan waktu 1-2 hari, diikuti revisi dan persetujuan 1-3 hari. Setelah itu, distribusi bisa langsung dilakukan secara elektronik dan juga publikasi oleh media biasanya tayang nih dalam 3-7 hari setelah dikirim, tergantung dari respon redaksinya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera HC, berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat dan menyebarkan press release bagi UMKM? Jadi sahabat, jika ditulis sendiri, ini biaya internal hanya berupa waktu dan tenaga ya. Namun jika menggunakan jasa profesional, biaya penulisan dan distribusi ini biasanya mulai dari 500 hingga 2 juta ya, tergantung dari jumlah media dan paket yang dipilihnya. Bisa lebih dari itu ya. Nah, beberapa layanan juga menawarkan garansi berupa refund jika press release-nya itu tidak berhasil tayang di jumlah outlet minimal. Next pertanyaan, Kamera HC, apa saja sih tips menulis press release yang efektif untuk UMKM? Jadi sahabat, mulailah dengan menentukan tujuan utama press release-nya. Apakah untuk mengenalkan merek, mengundang audiens, atau menyampaikan informasi penting? Tambahkan juga nih kutipan dari pemilik usaha atau pihak terkait untuk memberi sentuhan personal. Sertakan juga boilerplate, penjelasan singkat tentang siapa Anda dan apa yang bisnis Anda lakukan. Gunakan bahasa yang jelas, padat, dan bebas dari istilah teknis. Jangan lupa sertakan informasi kontak agar media mudah menghubungi Anda. Next pertanyaan, Kamera HC, apa saja sih isi penting yang harus ada di dalam sebuah press release untuk UMKM ini?
Jadi sahabat, press release ini yang baik harus mencakup unsur 5W, yaitu what, apa topiknya atau inti beritanya, lalu who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwa atau peluncuran terjadi, lalu where, di mana lokasinya, bisa fisik atau online, dan why, mengapa hal ini penting atau dilakukan. Nah, kelima unsur ini membantu menjelaskan informasi secara lengkap dan mudah dipahami oleh para pembaca. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih keuntungan yang bisa didapat UMKM setelah menerbitkan press release ini? Jadi sahabat, setelah press release diterbitkan, UMKM ini bisa mendapatkan peningkatan visibilitas yang menarik lebih banyak calon konsumen. Kedua, liputan media juga bisa dijadikan portofolio untuk membangun reputasi. Selain itu, bisnis akan terlibat lebih profesional di mata mitra ataupun investor, yang pastinya membantu meningkatkan SEO dan juga traffic ke website, serta meningkatkan interaksi di media sosial. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kelebihan dan kekurangan penggunaan press release bagi UMKM? Jadi sahabat, kelebihan press release bagi UMKM ini antara lain pertama biayanya rendah, bisa meningkatkan kredibilitas, jangkauannya luas, dan kontennya bisa digunakan ulang. Namun nih kekurangannya ini adalah hasilnya tidak instan seperti iklan, butuh follow up ke media dan isinya harus benar-benar menarik. Jika tidak, media bisa saja menolak mempublikasikannya. Selain itu, dibutuhkan juga manajemen waktu yang baik untuk memantau dan menindaklanjuti proses publikasinya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih perbedaan dampak promosi sebelum dan sesudah UMKM menggunakan press release ini? Jadi sahabat, sebelum menggunakan press release, promosi UMKM ini biasanya hanya mengandalkan media sosial dengan jangkauan terbatas dan hanya menjangkau follower sendiri. Nah, setelah menggunakan press release, informasi bisnis itu bisa dipublikasikan di media eksternal yang lebih luas dan juga kredibel, lalu menjangkau audiens baru serta menambah nilai portofolio melalui clipping media yang dapat dibuktikan secara resmi. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih tips dan trik tambahan agar press release UMKM ini lebih efektif dan menjangkau lebih luas lagi? Jadi sahabat, pilihlah media yang sesuai dengan bidang usaha Anda ya, seperti kuliner, fashion, atau kerajinan. Lalu gunakan kutipan resmi dari pemilik usaha, sertakan juga foto berkualitas serta tautan ke website dan juga media sosial kalian. Lalu kirim email pitch singkat ke redaksi dan hindari mengirim saat libur nasional. Buat judul yang menarik tapi tetap informatif. Tambahkan juga data atau statistik, dan jika memungkinkan gunakan multimedia nih, seperti video pendek atau infografis. Namun repost link hasil publikasi media ke media sosial Anda, lalu tag media tersebut atau jurnalisnya yang memuatnya, dan kombinasikan nih dengan strategi PR lokal seperti talkshow radio. Nah, untuk paksa ekspor, buat versi berbahasa Inggrisnya juga. Terakhir, pantau hasil dengan Google Alerts atau tools tracking, lalu evaluasi media mana sih yang paling efektif untuk bisnis Anda. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih perbedaan press release offline dan online, serta bagaimana nih cara mengetahui keberhasilannya? Jadi sahabat, press release offline ini dikirim dalam bentuk cetak ke media seperti koran atau majalah. Sedangkan press release online ini dikirim via email atau platform digital dan dipublikasikan di media online. Nah, versi online ini lebih cepat, hemat biaya, dan mudah dibagikan. Keberhasilan press release ini bisa dilihat dari tayangnya di media yang ditargetkan, dibagikan di media sosial, meningkatnya kunjungan atau interaksi online, dikutip oleh media lain, dan berhasil menarik calon pelanggan atau mitra baru. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih cara mendistribusikan press release ke media lokal dan melacak hasil publikasinya secara gratis? Jadi sahabat, untuk distribusi ke media lokal seperti misalnya di Cirebon atau Majalengka nih, mulailah dulu dengan menyusun daftar media setempat seperti Radar Cirebon, Majalengka Kini, atau Cirebon Express. Lalu hubungi redaksi via email atau WhatsApp-nya. Lalu kirim press release-nya lengkap beserta foto dan kontak yang jelas. Tawarkan sudut pandang lokal yang relevan, misalnya UMKM asal Cirebon ekspor ke Malaysia. Setelah distribusi, lacak nih hasil publikasinya secara gratis menggunakan Google Alerts, mention.com, lalu Ahrefs backlink checker, atau cukup gunakan Google Search dengan kutipan judul press release Anda ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih yang perlu diperhatikan agar press release ini aman secara hukum, tidak plagiat, dan efektif dipublikasikan baik oleh humas internal ataupun agensi? Jadi sahabat, resiko plagiarisme ini pada press release ini tergolong rendah ya, karena memang dibuat untuk disebarluaskan. Namun penting nih tetap mencantumkan sumber resmi dan kontak penulis untuk validasi. Nah, untuk memastikan legalitas, pastikan setiap klaim itu berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan seperti sertifikasi, data penjualan, atau hasil uji lab. Lalu hindari juga klaim bombastis tanpa dasar seperti terbaik di dunia. Nah, humas internal biasanya ini lebih memahami seluk-beluk usaha, tapi agensi pihak ketiga ini memiliki jaringan media yang luas dan keahlian dalam pitching. Nah, press release ini harus berbeda dari blogspot ya. Kalau blog itu bisa subjektif dan panjang, sedangkan press release ini harus ringkas, objektif, dan siap dikutip oleh
oleh media lainnya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih kesalahan umum dalam press release dan bagaimana nih cara menghindarinya? Jadi sahabat, kesalahan umum ini antara lain terlalu promosi, ubah jadi sudut pandang yang berita, lalu judulnya membosankan, buat yang menarik dan informatif, lalu narasumbernya tidak jelas, jadi harus sertakan kutipan dan juga kontak, serta salah target media. Jadi pilih media sesuai dengan niche bisnis kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, kapan sih waktu terbaik mengirim press release dan bagaimana mengukur ROI-nya? Jadi sahabat, waktu terbaik adalah hari kerja ya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 11 pagi. Hindari akhir pekan atau libur panjang. Nah, ROI ini bisa diukur dari jumlah media yang memuat, traffic ke website atau sosial media kalian, leads baru, peningkatan penjualan, serta jumlah backlink dan juga domain authority untuk dampak SEO. Next pertanyaan, Kamera C, apakah UMKM ini harus pakai jasa press release berbayar dan bisa kirim ke banyak media sekaligus atau perlu disesuaikan dengan tiap media? Jadi sahabat, tidak wajib ya pakai jasa berbayar. UMKM bisa kirim sendiri nih jika mampu. Namun jasa profesional ini bisa bantu dari sisi kualitas dan juga distribusinya. Satu press release ini bisa dikirim ke banyak media sekaligus ya. Dan jika memungkinkan, isinya sebaiknya disesuaikan dengan gaya atau fokus masing-masing media agar lebih relevan dan juga menarik. Next pertanyaan, Kamera C, apakah media sosial itu bisa dipakai untuk distribusi press release? Lalu seberapa sering sih sebaiknya rilis dan cocokkah untuk UMKM yang baru? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. Media sosial ini efektif untuk menyebarkan press release dalam bentuk infografis, kutipan, atau tautan berita. Nah, idealnya ini, rilis ini dilakukan pada saat ada momen penting, sekitar 3-6 kali per tahun. Cocok juga nih untuk UMKM baru sebagai langkah awal branding dan memperkenalkan bisnisnya ke publik. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih itu Media Kit? Perlukah sebut nama brand dan bagaimana membuat kutipan yang kuat? Jadi sahabat, Media Kit ini adalah paket berisi profil usaha, logo, foto, dan kontak yang memudahkan media memuat berita Anda. Nah, sebut nama brand secara strategis, jangan terlalu sering agar tetap terasa natural. Untuk kutipan, gunakan pernyataan dari pendiri atau pelaku usaha yang mencerminkan visi atau semangat atas pencapaian yang diberitakan. Next pertanyaan, Kamera C, bolehkah menyisipkan promo? Dan apa sih langkah setelah press release tayang? Jadi sahabat, boleh nih menyisipkan promo jika dikemas informatif, bukan hard selling ya. Nah, setelah tayang, simpan linknya, bagikan di media sosial kalian, dan manfaatkan untuk portofolio atau pitching. Untuk feedback, pantau komentar, analitik, dan tanya ke pelanggan baru. Lanjutkan juga dengan konten seperti blog, testimoni, atau video agar kampanyenya semakin berdampak. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mengoptimalkan manfaat press release agar hasilnya lebih maksimal? Oke sahabat, pertama, buat konten yang kuat, gunakan judul menarik, data aktual, dan kutipan narasumber. Yang kedua, target distribusi tepat, kirim ke media yang relevan dengan bidang usahamu ya. Ketiga, manfaatkan SEO, siapkan kata kunci agar muncul di hasil pencarian. Yang keempat, sebarluaskan ulang, posting di media sosial, website, atau grup komunitas. Lalu tindak lanjut, simpan hasil tayang, buat clipping, dan gunakan untuk portofolio atau matching mitra bisnis kalian. Sahabat, jangan anggap sepele kekuatan press release. Ini bukan sekedar kirim berita, tapi tentang bagaimana kamu memperkenalkan bisnismu secara resmi dan kredibel ke publik. Press release ini adalah pintu masuk menuju kepercayaan media dan juga pelanggan, terutama jika ditulis dengan gaya yang kuat, faktual, dan punya nilai berita. Mulailah dengan menentukan momen penting yang layak diberitakan, peluncuran produk, kerjasama strategis, ekspansi usaha, atau pencapaian tertentu. Susun rilis dengan narasi yang menarik, lengkapi dengan data, kutipan dari pemilik bisnis, serta foto pendukung. Ingat, redaksi media lebih tertarik pada cerita, bukan iklan. Maka, ubahlah promosi menjadi informasi. Bangun koneksi dengan media yang relevan, kirim rilis ke redaksi yang tepat, dan jangan lupa upload juga ke website atau media sosial kamu. Jika dilakukan konsisten, press release ini bukan hanya jadi alat publikasi, tapi juga bagian penting dari strategi personal branding dan pertumbuhan usahamu dalam jangka panjang. Press release bukan cuma formalitas, tapi bukti bahwa bisnismu layak diberitakan. Dengan satu press release yang ditulis dengan cermat, kamu bisa membuka pintu ke puluhan media, menjangkau ribuan pembaca, dan menunjukkan bahwa bisnismu punya cerita yang layak disimak. Ini bukan tentang jadi besar dulu, tapi bagaimana kamu menyampaikan nilai dan visi bisnismu sejak awal. Jangan tunggu viral dulu untuk bikin press release. Mulailah dari momen kecil yang bermakna.
peluncuran produk, kerjasama baru, atau kisah inspiratif dari balik usaha kamu. Press release adalah cara elegan untuk menyampaikan siapa kamu, apa yang kamu tawarkan, dan kenapa orang harus peduli. Karena di tengah banjir informasi, yang punya cerita jelas dan bisa dipercaya akan selalu lebih diingat. Press release bukan akhir dari cerita, tapi awal orang percaya. Di balik tiap rilis berita, ada usaha membangun kredibilitas, bukan sekedar mencari perhatian. Press release bukan soal tampil hebat, tapi tentang berbicara apa adanya, menyampaikan pencapaian, nilai, dan visi usaha dengan jujur dan profesional. Saat kamu memutuskan untuk menulis press release, kamu sedang berkata, bisnisku layak untuk didengar. Apakah kamu pelaku UMKM, kreator produk lokal, atau pemilik usaha keluarga? Press release ini bisa jadi titik balik dari tidak dikenal menjadi diperhatikan, dari kecil jadi diperhitungkan. Karena ketika bisnismu punya cerita, maka ia pantas diberitakan. Jangan remehkan kekuatan sebuah press release dalam membangun kepercayaan publik. Di balik dokumen sederhana itu, ada pengakuan bahwa bisnismu layak dilihat, didengar, dan dipertimbangkan. Press release bukan cuma alat promosi, tapi pernyataan bahwa kamu serius membangun brand yang kredibel dan profesional. Setiap elemen, judul yang kuat, kutipan pendiri, hingga distribusi ke media yang tepat adalah langkah nyata memperkuat identitas bisnis. Mau kamu menulis sendiri atau dibantu profesional, yang penting adalah niat untuk tampil otentik dan juga transparan. Karena di era digital ini, kepercayaan adalah aset utama, dan press release bisa menjadi gerbang awal menuju mitra strategis, media coverage, hingga pelanggan loyal. Tulis, sebar, bangun kepercayaan, bisnismu layak diberitakan. Oke sahabat, masih bingung soal press release untuk UMKM atau kalian ragu bagaimana cara urusnya dan mendapatkannya untuk UMKMmu? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok sahabat. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kamera C, apakah bisa bantu jaga legalitas untuk UMKM dan proses seperti apa? Jawabannya bisa sahabat, kami juga bisa membantu UMKMmu untuk mendapatkan legalitas bisnismu. Nah, untuk berikut promonya, kalian bisa juga cek di link RHC Konsultan PKRT, atau kalian juga bisa hubungi WA admin kami, nomornya yang ada di layar sahabat. Kami akan siap membantu kalian. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM Next Level, di mana layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH dan Kemenkop UKM, di mana layanan kami ini mulai dari pengurusan NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, kemudian PT Perorangan, company profile, barcode GS1, sertifikat PKRT, dan lainnya bisa kalian cek di link deskripsi video ya sahabat. Silakan untuk konsultasinya gratis ya sahabat, promonya terbatas. Ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usahamu. Ingat sahabat, jika Anda ditanyakan untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan, dan pastinya menambah ilmu bisnis kalian. Nah sahabat, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, like, serta di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.